Kita semua pasti pernah lihat kan, video orang yang santai banget ngelempar sampah ke sungai. Dan kita langsung mikir, wah parah banget sih kebiasaannya. Tapi, gimana kalau ceritanya ternyata lebih rumit dari itu? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Satu pertanyaan ini, nusuk banget kan? Ini langsung ke inti dilema yang dihadapi banyak orang dan maksa kita buat mikir lagi. Jangan cuma sekedar menyalahkan. Oke, jadi dalam bahasan kali ini kita bakal coba urai masalah yang kelihatannya simple tapi ternyata ribet banget ini. Kita mulai dari masalah yang kelihatan mata, terus kita gali lebih dalam kenapa itu bisa terjadi, kita lihat juga kesenjangan fasilitas, solusi apa aja yang ada, sampai akhirnya ke pertanyaan paling penting, ini salah siapa? Oke, kita mulai dari yang paling jelas dulu ya. Soal aksi buang sampahnya itu sendiri yang sering banget viral dan ya kita semua rame-rame ngehujat di kolom komentar. Coba bayangin deh pemandangan yang sering kita lihat di medsos. Orang lagi kebanjiran, dengan santainya malah nambahin sampah ke air bah. Kelihatannya emang salah banget ya, tapi justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih dalam. Nah, di balik tindakan yang kelihatannya simple itu, ternyata ada alasan yang rumit. Yuk kita coba gali lebih dalam, ini tuh sebenarnya cuma alasan doang, atau emang kenyataan pahit yang mereka hadapi. Jadi gini, waktu lagi bencana, prioritas itu jungkir balik. Mikirin sampah itu jadi kemewahan. Gimana mau mikirin sampah kalau TPA resminya aja ikut kelelep? Mau ngangkut ke kota lain? Iya nggak mungkin. Jangankan buang sampah, nyari makan aja udah susah. Masa iya mau minta tolong tim SAR buat angkutin sampah kita? Kan nggak logis. Dan dengerin deh pengakuan jujur dari salah satu narasumber ini. Dia belak-belakan bilang soal kebiasaannya dulu. Dan ini ngasih kita gambaran kenapa praktik ini pernah dianggap biasa. Jadi, poin kuncinya di sini, ini tuh bukan sekedar orang iseng buang sampah satu-satu. Buat sebagian orang, ini tuh ya semacam sistem gotong royong buat ngurusin sampah. Meskipun kita tahu sistem ini salah kaprah. Kenapa? Ya karena nggak ada sistem lain yang beneran jalan. Nah, masalahnya, nggak semua orang ngalamin hal yang sama. Ada jurang pemisah yang gede banget antara yang punya akses fasilitas sama yang enggak. Ini nih yang nunjukin perbedaannya secara telak. Kalau Anda tinggal di perumahan yang ada pengelolanya, buang sampah itu gampang. Tinggal bayar iuran, taruh depan rumah, beres. Tapi, kalau Anda tinggal di wilayah yang nggak ada layanan sama sekali, nah, disitulah Anda dihadapkan pada pilihan yang serba salah. Ini benar-benar jadi dilema. Mau dibuang ke sungai, ya jelas salah, bikin polusi dan banjir. Mau dibakar, itu ilegal dan bahaya buat kesehatan, bisa bikin sesak napas. Terus, mau ditumpuk aja gitu. Wah, malah jadi sarang penyakit. Jadi, harus gimana dong? Oke, karena semua pilihan tadi serba salah, terus solusinya apa dong? Nah, ada beberapa ide yang muncul. Tapi, ya gitu deh, masing-masing ada aja tantangannya sendiri. Gimana kalau kita pasang CCTV aja di mana-mana, buat nangkepin yang buang sampah sembarangan? Kedengerannya masuk akal kan? Tapi, apa beneran efektif buat masalah kayak gini? Kenyataannya di lapangan beda, teman-teman. Orang tuh ngelihat CCTV buat ngawasin kejahatan serius, kayak maling atau orang berantem. Kalau cuma buang sampah, seringnya dianggap, sepele lah. Dan orang-orang tahu itu. Oke, CCTV kurang efektif. Terus gimana? Ada nih solusi yang lebih praktis dan udah jalan di beberapa tempat. Jadi, di satu lingkungan dibangun satu tempat penampungan sampah terpusat. Warga tinggal bawa sampahnya ke situ, nanti malamnya ada truk yang angkut semuanya. Simpel kan? Tapi, masalahnya muncul di sini. Ternyata, banyak jalanan di perkampungan atau lingkungan padat itu sempit banget. Truk sampah yang gede itu nggak bisa masuk. Nah, buat ngakalinnya, muncullah solusi kreatif, pakai motor roda 3 yang lebih kecil. Motor ini kan lincah, bisa masuk ke ganggang sempit buat ngangkutin sampah warga. Tapi ya, ini artinya butuh investasi dan perencanaan yang beda lagi. Oke, kita geser ke solusi yang lebih canggih. Gimana kalau pakai teknologi aja? Misalnya, insinerator modern yang bisa bakar sampah di suhu super tinggi sampai nggak ada asap sama sekali. Bersih, efisien. Kedengerannya keren banget kan? Tapi disinilah kita mentok sama realita duit. Biayanya mahal banget. Ini tuh investasi level pemerintah pusat atau daerah, bukan sesuatu yang bisa diurusin sama warga lewat iuran RT. Semua solusi tadi nunjukin kalau masalahnya nggak sederhana. Ini membawa kita balik lagi ke pertanyaan utamanya. Sebenarnya, ini salah siapa sih? Jadi intinya perdebatan ini ada di sini. Apakah ini murni masalah kurangnya disiplin perorangan, atau ini adalah cerminan dari fasilitas publik yang emang nggak memadai? Kita ini lagi nyalain orang yang bikin pilihan logis di tengah sistem yang amburadul, atau gimana?
Bahkan nih, ada satu pertanyaan lagi yang bikin kita makin mikir. Kalaupun sampahnya udah diangkut sama petugas, kita beneran tahu nggak sih truk itu buang sampahnya kemana? Jangan-jangan cuma pindah masalah doang? Jadi jelas ya, tanggung jawab itu nggak bisa ditunjuk ke satu pihak aja. Ini masalah bersama. Ada andil dari pilihan kita sebagai individu, ada peran infrastruktur di lingkungan kita, dan yang paling penting, ada peran pemerintah lewat kebijakannya. Pada akhirnya, kita ditinggalin sama pertanyaan besar ini. Siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab buat beresin semua ini? Karena ini bukan cuma soal ngebersihin sungai yang udah kotor, tapi soal ngebenerin sistem rumit yang dari awal ngebiarin sungai jadi tempat sampah raksasa. Nah, menurut Anda gimana?